mengenai adanya setan di lubang hidung orang Islam. Lubang hidung. Makanya kalau orang Islam tidur, tidurnya bersama dengan setan. Ya Ahmad Zahid, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, selamat malam Ahmad Zahid. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang. Betul atau fitnah itu, Bang, yang saya katakan. Kalau orang muslim tidur, setan itu bermalam di hidungnya. Begini, Bang. Tenang, sebelum diurai, benar atau fitnah bahwa jikalau seorang muslim tidur malam, maka setan itu bermalam di hidung mereka. Benar. Benar. Ngomong benarnya jangan malas, Bang. Ngomong benarnya benar. Silakan. Gini, Bang. Ini saya kasih gambar depan ya. Mengapa Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika orang muslim tidur, setan itu berada dalam lubang hidungnya kan? Jadi setan ini, Bang, itu identik dengan tempat yang kotor. Lubang hidung ini, Bang, ketika kita tidur, bentar saya kamera depannya. Ini, Bang. Lubang hidung bisa kotor saat tidur karena kotoran. Suara Bang kecil, Bang. Coba kerasin, Bang. Ini, Bang. Lubang hidung bisa kotor saat tidur karena kotoran, debu, asap, dan polusi yang terperangkap dalam lendir hidung kemudian mengirim menjadi upil. Jadi, Bang, ketika tidur, kenapa Nabi Muhammad mensunahkan ketika bangun untuk membersihkan lubang hidung? Karena lubang hidung itu tempatnya kotor. Jadi wajar jika Nabi Muhammad mengatakan bahwa setan itu bersarang di dalam lubang hidung karena tempat lubang hidung ini kotor, Bang. Sudah? Bentar, Bang, bentar. Jadi benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, disunahkan untuk membersihkan dengan air. Jadi bagaimana bisa tempat yang kotor ini bisa ada roh Allah di dalamnya? Apakah roh Allah itu bentar, Bang? Apakah roh Allah itu menyukai tempat kotor atau roh Allah itu gimana, Bang? Oke, Bang, terima kasih. Baik, sudah. Balik, Bang. Oke. Baik. Makanya, Bang, kalau kita berbicara mengenai anatomi tubuh manusia, itu kita itu kita bisa jelaskan secara ilmiah, secara akademis, Bang. Penyebabnya itu adalah polutan, polusi. Sehingga ketika disaring lalu muncullah upil. Nah, pertanyaannya, masalah kotor atau tidak, itu namanya metabolisme tubuh. Saya kasih contoh tempat-tempat yang paling jorok, tempat yang paling kotor di tubuh manusia. Lambung dan usus bawah, usus besar ke bawah. Tempat BAB. Bang, itu namanya proses tubuh manusia, metabolisme tubuh manusia. Justru kalau misalnya tidak ada pembusukan, bagaimana Anda mau hidup? Contoh misalnya Anda makan, terus tidak ada pembusukan, tidak ada proses penyaringan, tidak ada sampah-sampah. Ya memang itu wajar, memang seperti itu. Lalu apakah dengan demikian maka manusia itu menjadi hina, menjadi kotor? Tidak. Itulah tubuh manusia. Nah, sekarang itu, Bang, yang menjadi problemnya adalah kenapa kamu mengatakan bahwa setan itu tidur di hidung? Ini logika dari mana logikanya? Tidur loh, ini tidur. Tidak terdengar, Bang, suaramu. Gini, Bang, saya kan sudah menjelaskan, setan itu identik dengan tempat yang kotor. Kenapa dia tidak, mohon maaf nih, kenapa dia tidak tidur di dubur orang? Karena itu lebih jorok daripada hidung. Itu pun hidung Anda yang kotor. Bang, kalau Anda katakan hidung kotor, itu hidungnya orang Islam yang kotor. Karena apa? Karena ya memang kalau hidung kalian
Bang. Makanya Nabi Muhammad mensunahkan ketika bangun membersihkan hidung dengan mengatakan bahwa setan bermalam di dalam lubang hidung, karena hidung ini bang ketika tidur dia menampung bang. Zaman dahulu bang, kalau kita tidur pakai lampu pelita, lampu obor, itu hidung kita hitam bang. Karena Itu penyebabnya karena setan. Tempat kotornya yang menyebabkan setan bermalam di sini bang, kotorannya. Karena identiknya setan Bang, menyukai tempat kotor. sekalipun hidung orang itu tidak upilan, sekalipun namanya kotor, setan tetap bermalam di situ. Nih, ini saya kasih contoh. Nih bang, misal nih, Anda bangun pagi mau sholat subuh, oke? Nah, Anda udah bersih hidung, udah bersih hidung Anda. Tetap nggak Anda ambil hirup air begitu? Tetap nggak? Tetap Anda lakukan nggak itu? Itu disunahkan bang, itu harus. Makanya saya bilang ini bukan soal perkara hidung bersih atau enggak. Ini masalah orang Islam sudah terbelenggu dengan ritualisme.